Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan berangkat kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ingatan akan Yesus yang telah wafat dan dimakamkan, jenazah Yesus yang telah diletakkan dalam kubur, terus terbayang dalam pandangan Maria Magdalena, sehingga kata-kata Yesus, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit," telah menguap dari pikiran Maria Magdalena. Karena itulah Maria Magdalena menyangka Yesus yang telah hidup kembali dan berdiri di belakangnya adalah seorang penunggu taman. Pikiran yang kusut mengaduk-aduk hati menjadi semakin galau. Pikiran yang cerdas dikalahkan oleh hati yang risau. Andai kata firman Yesus menetap dalam hati Maria Magdalena, maka suara Yesus pasti dikenalnya. Marilah
kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan orang hidup dan orang mati. Engkau menggembirakan hati murid-murid-Mu dengan memperlihatkan lagi wajah-Mu kepada mereka dan memperdengarkan suara-Mu yang menggetarkan kalbu. Sudilah Engkau memperlihatkan wajah-Mu sekali saja, dan itu sudah cukup bagiku. Berikanlah kepadaku hati yang mudah tersentuh untuk menyembah-Mu dan memeluk kaki salib-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.